Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Fotorohman, NIM 270250262. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan hasil penelitian kami kelompok 1 yang berjudul Fleksibilitas PHK dan Tantangan Perlindungan Hak Pekerja di Indonesia. Latar belakang dari penelitian ini yaitu dalam konteks tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals atau SDGs poin 8 yang menekankan pada pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Indonesia tengah menghadapi tantangan yang serius. Tekanan ekonomi global dan domestik telah memicu gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK di berbagai sektor industri, mulai dari manufaktur hingga teknologi. Fenomena ini secara langsung meningkatkan angka pengangguran terbuka dan mempersempit akses masyarakat terhadap pekerjaan yang layak. Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga turut memicu lonjakan harga barang impor yang berdampak pada inflasi dan menurunnya daya beli masyarakat. Para pekerja pun menghadapi beban hidup yang semakin berat, terutama bagi mereka yang kehilangan sumber penghasilan tetap. Hal ini menjadi fokus SDGs poin 8 karena mempengaruhi tingkat pengangguran. Rumusan masalah untuk penelitian ini yaitu bagaimana dampak tekanan ekonomi global dan domestik terhadap pemutusan hubungan kerja PHK di Indonesia. Yang kedua yaitu bagaimana fenomena PHK dan melemahnya nilai tukar rupiah mempengaruhi upaya pencapaian SDG poin 8 di Indonesia. Lalu yang terakhir yaitu apa saja faktor penyebab meningkatnya ekonomi pengangguran di tengah melemahnya kondisi ekonomi Indonesia. Eh, Kami telah melakukan penelitian ini dan dengan melakukan wawancara terhadap narasumber, yaitu hasil temuan di lapangan, yaitu beberapa pekerja yang mengalami PHK mengungkapkan dampak signifikan terhadap ekonomi pribadi mereka. Lalu praktik PHK juga di perusahaan cenderung tidak berpihak pada pekerja, terutama bagi para pekerja kontrak dan outsourcing. Beberapa pekerja yang mengalami PHK mengaku belum mendapatkan pekerjaan baru pasca PHK. Lalu buruknya situasi ketenagakerjaan di Indonesia bukan hanya akibat tekanan global saja, tetapi juga akibat lemahnya tata kelola dalam negeri, termasuk praktik korupsi dan rendahnya penegakan hukum ketenagakerjaan. Beberapa layanan yang berbayar dengan mata uang asing juga mengalami kenaikan. Untuk solusi yang ditawarkan oleh kami, yaitu menetapkan kebijakan PHK yang adil dan transparan, terutama untuk para pekerja kontrak atau pekerja outsourcing. Lalu bagi pemerintah, kami mengharapkan solusi yaitu meningkatkan efektivitas dan menyederhanakan proses pencairan BPJS tenaga kerjaan dan memperluas manfaatnya. Lalu mendorong menciptakan iklim investasi yang sehat guna membuka lebih banyak lapangan pekerjaan formal yang berkualitas, lalu meningkatkan literasi hukum terkait hak-hak ketenagakerjaan agar tidak mudah dimanipulasi oleh perusahaan, lalu yaitu mengembangkan keterampilan multidisiplin baru serta menjajaki peluang kerja berbasis teknologi dan ekonomi digital, termasuk peluang kerja jarak jauh atau remote work dengan pasar global. Lalu refleksi pribadi yang kami dapat yaitu dari penyusunan persoalan tersebut terdapat pelajaran kunci yang didapatkan, yaitu kompleksitas relasi kuasa antara pemberi kerja dan pekerja. Pekerja seringkali mendapat intimidasi dari pemberi kerja. Lalu tanggung jawab pribadi sebagai calon profesional dengan meningkatkan skill dan kemampuan kita untuk menghadapi pekerjaan berbasis teknologi. Lalu yang terakhir yaitu peran negara terhadap kesejahteraan pekerja di Indonesia dengan menegakkan aturan dan hukum terkait dengan ketenagakerjaan. Sekian presentasi yang kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.